Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahro Lailatu Saadah dari kelas 21A2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya ambil, yang berjudul Pemanfaatan Antibodi Monoklonal dalam Imunisasi untuk Deteksi Bakulovirus Oryctes. Lanjut saja ke profil jurnal. Ini profil jurnal yang saya ambil. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Bakulovirus merupakan kelompok virus yang cukup besar dengan inang utamanya serangga. Istilah bakulovirus mengacu pada ciri mantel protein yang bentuk tongkat dengan asam nukleat jenis DNA. Virus ini umumnya mempunyai diameter kapsid 40-50 mm dan panjang 200-400 mm. Salah satu anggota dari bakulovirus yang diketahui berpotensi sebagai agen pengendalian hayati adalah bakulovirus Oryctes Hanger. Virus ini telah lama diketahui dapat menginfeksi dan menyebabkan kematian pada kumbang kepala yang merupakan salah satu hama penting pada komoditas kelapa di Asia. Bahan dan metode penyiapan antigen sebagai bahan untuk penelitian ini digunakan isolat B Oryctes yang telah dicoba di lapangan yang terdapat tanda-tanda efektif untuk menekankan polusi O. Konstruksi hibridoma produksi antibodi monoklonal dilakukan dengan metode yang dilaporkan oleh Kohler dan Milstein 1975 dan telah diadopsi antara lain untuk pembuatan antibodi monoklonal terhadap Eugenie Yellow Mosaic virus. Pada dasarnya, tahapan kegiatan yang ditempuh meliputi yang A. Imunisasi, B. Sel myeloma, C. Fusi, dan D. Screening dan cloning. Uji serologi pada penelitian ini akan dilakukan dua jenis uji serologi, yaitu non-precoated ELISA menurut Koenig 1981 dan dot immunobonding assay (IB) dan Asaito 1985. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Karakteristik hibridoma terhadap B. Oryctes setelah dilakukan fusi antara myeloma dan sel limfa mencet, fusan didistribusi ke dalam 240 sumuran pada mikroplat dengan 96 sumuran. Optimasi pengenceran antibodi sebagai langkah awal dalam pengembangan ELISA ditentukan pengenceran antibodi yang optimum. Meskipun antibodi monoklonal masih dapat menunjukkan reaksi sampai pada pengenceran 10 atau min 4, namun untuk keperluan deteksi dengan kriteria positif berupa nilai absorban 2 kali lipatan nilai absorban pada kontrol. Sensitivitas ELISA untuk mengetahui kepekaan ELISA dengan antibodi MCI-BV4 dilakukan pengujian dengan antigen uji berupa virus murni dibanding dengan uji serologi pada berbagai kombinasi antibodi dan virus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ELISA yang dikembangkan pada penelitian ini relatif kurang sensitif. Agihan B. Oryctes dalam tubuh kumbang kelapa mengingatkan pentingnya hasil monitoring dalam pengendalian hayati kumbang kelapa, maka diperlukan pengambilan sampel yang tepat. Tidak terdeteksi virus dalam bagian tubuh selain midgut mungkin disebabkan karena titer virus di bagian tersebut memang sangat rendah. Spesifitas indirect ELISA di Indonesia budidaya kelapa banyak terdapat di pantai Tang terdekat dengan tambak tempat pemeliharaan udang. Oleh karena itu, dalam suatu ekosistem dapat secara mudah ditemukan dua jenis anggota bakulovirus, yaitu B. Oryctes yang dimanfaatkan sebagai agen pengendalian hayati kumbang kelapa dan M. bakulovirus yang banyak menimbulkan penyakit pada udang. Pengujian dengan DIBA menggunakan ekstrak usus tengah kumbang kelapa menunjukkan bahwa uji ini tidak dapat membedakan antara kumbang sehat dan sakit. Ketidakmampuan salah satu protokol imunisasi untuk membedakan antara jaringan sehat dan sakit bukanlah fenomena yang langka. Lanjut saja kesimpulan. Ketidakmampuan satu protokol imunisasi untuk membedakan antara jaringan sehat dan sakit bukanlah fenomena yang langka. Min et al. 1985 yang bekerja dengan tomato ring spot virus atau TMRCS
RSV melaporkan bahwa ELISA yang dikembangkan selain berinteraksi dengan antigen homolog dalam bentuk virus murni atau virus dalam ekstrak tanaman, juga berinteraksi dengan ujung tanaman apel yang sehat. Diduga dalam ujung tanaman apel yang sehat terdapat senyawa yang mempunyai antisigenitas mirip dengan TM-RSV. Hasil ELISA dengan positif palsu, false positif, juga pernah ditemui oleh Homowiardjo et al. 1985 pada saat mendeteksi YMV dalam jaringan tanaman labu-labuan menggunakan indirect ELISA dengan konjugat Procidex. Reaksi positif palsu ini berasal dari peroksidase endogen yang terdapat dalam jaringan tanaman, khususnya setelah memperoleh sekaman lingkungan. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.